ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Banyak yang menyimpang di pembahasan takdir ini dari kelompok-kelompok. Ya, secara ringkas yang menyimpang di pembahasan takdir itu ada dua kelompok besar. Ada namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Dan yang kedua ada namanya kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah. Ya macam-macam ya bahasa para ulama ya. Ada yang mengatakan Qadariyah itu satu saja. Tapi ada dua jenis. Ada Qadariyah An-Nufah dan ada Qadariyah Al-Muthbatah. Dan ada Qadariyah Al-Muthbatah. Iya. Dan itu tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan. Dan dia mengatakan Qadariyah ada tiga jenis. Ada Qadariyah Majusiyah. Yang kedua ada Qadariyah Musyrikiyah. Dan yang ketiga ada Qadariyah Iblisiyah. Qadariyah Iblisiyah. Iya. Ini semuanya dari Qadariyah mirip. Kalau mau bercerita orang yang menyimpang. Baik. Saya mulai dulu dari yang gampang ya. Qadariyah, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Qadariyah ini yang berlebihan. Apa Qadariyah ini? Mereka ini yang menafikan takdir. Menafikan takdir. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa perkara itu terjadi, begitu terjadi Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Inilah ucapannya Ma'bad Al-Juhani dan teman-temannya di masa dahulu. Mereka mengingkari ilmu Allah. Dan Qadariyah jenis yang seperti ini itu kafir menurut kesepakatan ulama. Karena dia mengingkari ilmu Allah. Iya. Dari jenis Qadariyah ini juga ada Qadariyah lebih sederhana. Dia tidak terlalu ekstrim seperti itu. Dia mengatakan bahwa si hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Kehendak hamba itu kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah. Jelas ya? Ini orang-orang Qadariyah. Orang-orang Jabriyah kebalikannya, mereka berlebihan di dalam menetapkan. Kalau ini berlebihan dalam menafikan, ini berlebihan dalam apa? Menetapkan. Jabriyah mengatakan bahwa si hamba berbuat, itu bukan perbuatan dia, itu perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Jadi orang-orang Qadari ibaratkan manusia itu seperti bulu. Di mana ada angin yang menghempaskannya, dia ikut saja ke sana. Dia tidak ada kuasa untuk menolak, dia hanya ikut ketentuan dan peraturan. Dia hanya pasrah. Diibaratkan dalam ucapan seorang penyair, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke dalam air dalam keadaan diikat tangan dan kakinya. Kemudian dikatakan kepadanya, hati-hati kamu, jangan sampai kamu kena air. Ya bagaimana caranya? Sudah diikat, lempar tangan dan kakinya, sudah dimasukkan, dilempar ke laut. Terus dikatakan hati-hati jangan sampai kena air. Ya katanya begitulah kita hidup. Kita terima saja apa yang terjadi, apa yang dikehendaki. Nah, ini Qadariyah yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Ada yang ekstrim mengatakan bahwa hamba itu dipaksa menerima semuanya, zahir dan batin. Sampai dia berkata kalau si hamba berbuat dosa bukan dia yang berbuat. Allah yang berbuat itu. Jelas ya? Nah, ini Qadariyah ekstrim ini kelompok Jahmiyah. Qadariyah ekstrim. Iya. Ada Qadariyah yang mengatakan dia dipaksa majbur secara batinnya saja. Zahirnya dia bergerak keinginannya. Tapi hakikatnya Allah yang menginginkan. Itu bahasanya orang-orang Asy'ariyah. Hati-hati ya. Banyak kita dengar di Indonesia ini. Wah itu kan kenapa kamu berbuat dosa, berbuat
hal yang tidak bagus. Itu memang kodratnya sudah seperti itu. Itu bahasanya orang Indonesia. Itu bahasanya orang Jabriyah itu. Terhadap perbuatan dosa dia nisbatkan dirinya kepada apa? Ya memang itu sudah ditakdirkan. Saya harus terima itu perbuatan dosa. Jelas ya? Bahwa itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Allah yang menginginkan. Itu orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah. Iya. Dan ini dua kelompok menyimpan di pembahasan takdir. Menyimpan di pembahasan takdir. Cara mengetahui penyimpangan mereka mudah sebenarnya. Tadi saya sudah terangkan berapa pokok keimanan kepada takdir? Ada 4. Jelas ya? Kalau iman yang 4 ini, maka seorang akan selamat keluar dari kesesatan Qadariyah, keluar dari kesesatan apa? Jabriyah. Saya diimani bahwa segala yang ditakdirkan tadi apa? Allah pasti mengetahuinya. Ini sudah bantahan terhadap Qadariyah. Jelas? Segala yang ditakdirkan sudah tercatat di mana? Lauhul Mahfuz. Bantahan terhadap Qadariyah. Segala yang ditakdirkan Allah yang menghendakinya. Bantahan terhadap siapa? Bantahan terhadap Qadariyah. Dari sudut mereka ini mengatakan perbuatan kami itu kehendak kami sendiri, bukan kehendak Allah. Padahal segala yang ditakdirkan sudah apa? Sudah merupakan apa? Sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Tetapi di sini ada dari sudut tadi saya terangkan ya, tadi di sudut masyiah, kehendak kita. Bahwa kehendak Allah itu bukan artinya makhluk tidak punya kehendak. Makhluk diberi kehendak, keinginan. Tapi keinginan dan kehendak si makhluk itu sudah tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Baik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa? Segala yang ditakdirkan. Jadi orang-orang Mu'tazilah dia tidak mau bilang bahwa perbuatan dia mencuri itu adalah ciptaan Allah. Dia nggak mau bilang begitu. Dia bilang itu ciptaan saya sendiri. Ciptaan saya sendiri. Bukan ciptaan Allah. Ya, maka iman yang 4 hal ya tadi kita sebutkan, maka seorang akan selamat dari kesesatan Qadariyah dan selamat dari kesesatan apa? Jabriyah.